Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung lagi dalam mata kuliah pendidikan karakter atau karakter building. Ini adalah materi pembelajaran untuk program studi perjalanan wisata Politeknik Negeri Lampung. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan beberapa pemikiran tentang hakikat manusia, kemudian menjelaskan peran manusia dalam kehidupan, dan juga menjelaskan esensi agama dalam pendidikan karakter. Baik, kita akan mulai dari mempelajari naluri dasar manusia, yaitu mencari Tuhan. Seperti kita ketahui, dalam sejarah manusia selalu dalam proses mencari Tuhan. Ini dikarenakan beberapa faktor yang mendorong. Yang pertama, kondisi diri yang menakjubkan. Manusia itu sendiri pada dasarnya adalah makhluk yang menakjubkan, sehingga akan muncul banyak pertanyaan terkait tentang keberadaan manusia. Belum lagi adanya fakta alam yang ada di luar kendali manusia. Ini juga tentunya menjadi tanda tanya besar pada setiap zaman, pada setiap manusia. Kemudian ada juga masalah-masalah hidup yang lain yang muncul dalam kehidupan manusia. Dengan kondisi ini, kemudian manusia berusaha mencari sandaran jawaban atau pelarian untuk kondisi atau ketidakpastian dalam permasalahan hidup. Dan sandaran jawaban itu yang kemudian dianggap sebagai Tuhan. Maka kita perlu mempelajari bagaimana proses mencari Tuhan tersebut. Namun sebelum kita membahas tentang proses pencarian Tuhan, kita juga mendapati fakta bahwa ada sebagian orang yang ateis. Ateis bisa diartikan secara sederhana sebagai pandangan berdasarkan logika yang menolak adanya Tuhan. Jadi salah satu pandangan yang mereka anut adalah bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja atau tidak diciptakan oleh Tuhan. Itu logika kaum ateis. Sekarang mari kita gunakan logika. Mungkinkah keteraturan itu tercipta begitu saja tanpa sengaja, tanpa ada yang mendesain? Mari kita coba mengambil analogi pengandaian dari Scrabble sebagai berikut. Scrabble itu game yang menyusun kata-kata dari blok-blok seperti ini. Mungkinkah kalau kita mengambil beberapa huruf kemudian kita lempar secara acak, kemudian dia akan menjadi susunan kata? Kalaupun mungkin, pasti kemungkinannya kecil. Apalagi kalau kita mengambil semakin banyak huruf, kemudian semakin banyak kita mengharapkan dia menjadi kalimat, maka itu semakin tidak mungkin. Apalagi kalau kita mau mengharapkan satu buku itu tersusun begitu saja dengan tanpa ada yang menyusun, tanpa ada yang menulis, maka keteraturan itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Kalau hal sesederhana itu saja tidak mungkin terjadi tanpa ada keteraturan, tanpa ada yang menciptakan atau yang mendesain, ya, apalagi dengan kompleksitas amuba, binatang bersel satu, apalagi dengan keunikan genetika, susunan saraf manusia, keunikan bumi, tata surya, dan lain-lain. Apakah mungkin hal-hal keteraturan yang ada di alam semesta itu terjadi tanpa konsep, tanpa sengaja, tanpa ada yang menciptakan? Ini sangat tidak mungkin. Jadi dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan ateis atau kaum yang tidak mengakui adanya Tuhan ini batal secara logika. Baik, kita tinggalkan paham tentang ateisme. Sekarang kita mulai menggali tentang proses mencari Tuhan. Ada paling tidak dua metodologi yang bisa diangkat. Yang pertama adalah metode bottom up. Yang dimaksud metode bottom up adalah manusia mencari atau menciptakan Tuhan itu sendiri. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, manusia mencari informasi dari luar dirinya. Kemudian dalam prosesnya manusia menemukan atau mempertuhankan benda yang ada di alam, dan ini disebut sebagai faham dinamisme. Mempertuhankan benda yang ada di alam, misalnya mempertuhankan gunung, sungai, pohon, api, batu, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, proses selanjutnya manusia mempertuhankan sesuatu yang lebih spiritual atau sederhananya mempertuhankan ruh. Dan ini yang kemudian dikenal dengan paham animisme, ya. Jadi manusia menganggap ruh nenek moyang atau ruh orang-orang tertentu itu sebagai berkuasa, memiliki kekuasaan terhadap kehidupan. Dan untuk itu muncul perantara-perantara penghubung antara manusia dengan ruh, yang kemudian dikenal sebagai pimpinan spiritual atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah dukun. Kemudian ada proses mencari Tuhan melalui filsafat oleh para filsuf, yaitu orang-orang yang mengandalkan logika berpikir. Dan ini bisa dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu filsuf makrokosmos. Filsuf makrokosmos ini menganggap sumber kehidupan ada di luar diri manusia. Bisa kita ambil tiga tokoh yang terbesar. Yang pertama dari Thales. Menurut Thales, kehidupan itu berasal dari air dan nanti akan kembali menjadi air. Kemudian yang kedua dari Anaximenes. Anaximenes mengatakan bahwa manusia atau kehidupan itu berasal dari sesuatu yang tidak berdefinisi dan nanti akan berakhir juga menjadi sesuatu yang tak terdefinisi. Kemudian paham dari Anaximenes ini disanggah oleh Anaximander bahwa kehidupan ini berasal dari asap dan nanti akan berakhir juga menjadi asap. Ini paham filsuf makrokosmos yang memperhatikan atau menjadikan sumber kehidupan ada di luar diri manusia. Yang kedua ada filsuf dari aliran mikrokosmos. Pemikir-pemikir ini menjadikan manusia sebagai sumber atau pusat kehidupan itu sendiri. Jadi berlawanan dengan makrokosmos. Banyak sekali tokoh-tokoh pemikir di aspek ini, bisa kita sebutkan misalnya Aristoteles, ya, yang hidup sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal, hewan sosial, dan hewan yang berpolitik atau zoon politiken. Jadi intinya manusia adalah hewan tapi mampu berpikir, mampu bersosialisasi, dan bahkan mampu berpolitik. Kemudian paham besar yang kedua adalah paham dari Charles Darwin yang kita kenal dengan teori evolusi. Salah satu pahamnya adalah Darwin memandang bahwa manusia adalah hasil evolusi dari primata. Dan yang ketiga, yang termasuk di golongan modern adalah Harold Hopper Titus atau Titus. Filsuf yang ini memandang pada manusia adalah hewan yang mampu berpikir tentang keberadaannya. Tetap menurut mikrokosmos manusia adalah hewan. Sekarang kita coba melihat kemungkinan manusia memahami manusia atau metode yang digunakan dalam metode bottom up mencari Tuhan. Bagaimana jika cara atau aturan hidup manusia diciptakan berdasarkan pikiran atau prasangka manusia, atau yang tadi kita sebut sebagai mengandalkan logika manusia? Faktanya adalah akal pikiran manusia itu memiliki keterbatasan. Sedangkan manusia sendiri memiliki kompleksitas masalah hidup yang sangat-sangat luas dan bervariasi. Belum lagi adanya pengaruh variasi kondisi ruang dan waktu dari manusia. Kemudian kita juga mengetahui kalau manusia menciptakan logika tertentu, maka ada kemungkinan kebenaran itu sangat tergantung dari retorika atau kemampuan argumentasi dari manusia itu. Belum lagi kita sadari bahwa manusia memiliki faktor nafsu dari dalam dirinya sendiri. Dan ini kalau sampai terjadi, maka akan memunculkan konflik kepentingan pada logika-logika yang dimunculkan. Sehingga pada akhirnya, produk pemikiran manusia itu sudah terbukti tidak mampu menjadi solusi yang menyeluruh untuk seluruh manusia dan sempurna. Ya, jadi, solusi dari pemikiran manusia itu biasanya tidak mampu mengatasi permasalahan manusia secara umum dan menyeluruh.
Kemudian proses mencari Tuhan yang kedua adalah proses top down. Di sini bisa dikatakan prosesnya adalah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada manusia. Dan ini kemudian memunculkan apa yang kita sebut sebagai agama, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian kita juga mengenal yang disebut kitab suci sebagai bagian dari agama. Kitab suci ini dianggap sebagai media ajaran Tuhan yang dituliskan atau disampaikan kepada manusia, dan penyampainya disebut nabi. Ya, nabi-nabi diketahui sebagai utusan Tuhan dan sebagai panutan bagi manusia untuk melaksanakan agama. Dan prinsip dasarnya adalah manusia mengikuti atau manusia patuh kepada Tuhan atau apa yang disampaikan Tuhan. Logika ini lebih masuk akal karena kalau kita mempercayai bahwa sesuatu itu tercipta oleh Tuhan, bukan tanpa penciptaan, bukan tanpa desain, bukan tercipta karena tidak sengaja, maka akan sangat mungkin bahwa Tuhan juga Tuhanlah yang paling mengetahui apa yang terbaik dan bagaimana yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Seperti kita ketahui, pada saat kita menciptakan sesuatu yang kompleks, biasanya kita juga akan mengeluarkan manual book atau buku panduan untuk perawatan dan lain-lain terkait produk tersebut. Dan Tuhan juga paham agama mengangkat hal yang seperti itu. Jadi muncul apa yang disebut agama, kemudian muncul manual book yang disebut kitab suci, dan orang-orang panutan yang kemudian disebut nabi. Ini adalah metode top down, cara manusia mengenal Tuhan. Sehingga di sini kita bisa pahami bahwa agama pada dasarnya adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia. Artinya Tuhan menginginkan kebaikan manusia, kemudian Tuhan menurunkan petunjuknya, Tuhan menurunkan manual book, Tuhan menurunkan orang-orang pilihan untuk bisa membimbing manusia agar manusia bisa hidup dengan baik, agar manusia bisa mencapai keteraturan-keteraturan yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta, dan dengan demikian Tuhan adalah zat yang paling mengerti, paling memahami tentang manusia itu sendiri. Baik, kita masuk kepada konsep dasar ajaran agama. Pada prakteknya, pada saat manusia mencari Tuhan, maka muncul juga beberapa paham mengenai kepercayaan kepada Tuhan atau agama ini. Faktanya kita mendapati manusia memiliki berbagai jenis agama, baik itu agama yang diklaim sebagai agama langit atau agama yang diturunkan Tuhan, atau paham-paham yang dianggap agama tapi berasal dari hasil kontemplasi atau perenungan manusia. Pada dasarnya konsep dasar agama itu sama, yaitu menginginkan keteraturan dan kebaikan bagi manusia, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama. Ada faktor-faktor atau aspek-aspek yang membedakan agama-agama yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah aspek teologi, atau Muslim menyebutnya sebagai aspek akidah. Aspek teologi atau akidah ini adalah konsep yang menjelaskan keberadaan Tuhan. Jadi setiap agama pasti berbeda pada konsep ketuhanannya. Ada perbedaannya. Kemudian ada konsep atau aspek sistem hukum atau yang juga dikenal sebagai aspek syariah. Ini adalah aspek yang mengatur tata cara manusia menyembah Tuhan. Jadi setiap agama dari agama A berbeda dengan agama yang lain adalah pada tata cara penyembahan, tata cara peribadatan. Kemudian aspek yang ketiga adalah sistem moral atau etika, atau sering dikenal di Indonesia juga sebagai sistem akhlak. Ini adalah aturan berinteraksi sesama manusia dan alam. Tiga aspek ini yang akan sangat membedakan satu agama dengan agama yang lain. Jadi ada kesamaan tujuan, ada kesamaan ide dasar, tapi tidak bisa dikatakan bahwa
itu kemudian menjadikan bahwa semua agama sama. Akan tetapi akan sangat berbeda pada konsep-konsep yang sangat mendasar. Ini kemudian bisa Anda lanjutkan untuk mencari jika Anda termasuk orang yang bertanyakan agama yang mana yang benar, maka paling tidak pada 3 titik ini kita bisa meneliti lebih dalam. Baik, kita lanjutkan kepada nilai-nilai dasar ajaran agama. Yang terpenting, dengan adanya agama, manusia mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan manusia membutuhkan Tuhan. Inilah kesadaran tertinggi yang ada yang membedakan kita dengan kaum ateis. Kemudian Tuhan itu maha mencipta, artinya Tuhan itu menguasai dan mengatur, memiliki hak untuk mengatur alam semesta dan termasuk mengatur hidup manusia juga. Kepercayaan dengan adanya Tuhan berdasarkan ide dasar yang ini. Kemudian agama secara kata dalam bahasa Indonesia juga diartikan sebagai artinya tidak atau menolak, dan gama artinya kerusuhan. Jadi agama adalah sistem keteraturan hidup manusia. Kemudian ide dasar yang lain yang diambil dari adanya ajaran agama adalah bahwa ada nilai-nilai tauladan dari utusan Tuhan atau orang-orang yang pada agama tersebut dipercayai sebagai tauladan atau pembawa kabar, atau sering kita kenal sebagai nabi. Kemudian paham dasar dari ajaran beragama bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang saat ini dijalankan. Ini yang disebut sebagai akhirat, atau orang Eropa menyebutnya sebagai the life after, kehidupan setelah kehidupan yang ada di dunia. Baik, selanjutnya kita akan membahas ajaran agama tentang manusia, karena kita sedang bahas tentang hakikat manusia itu sendiri. Bagaimana agama memandang manusia? Yang pertama, menurut agama, Tuhan menciptakan manusia sebagai manusia, bukan sebagai hewan seperti yang digaungkan oleh filsuf mikrokosmos. Jadi manusia adalah manusia, dan manusia telah sempurna sejak manusia pertama diciptakan. Kemudian manusia itu diberi potensi, yaitu potensi biologis, ada potensi psikis, dan ada potensi intelektual. Tentunya hewan juga memiliki potensi-potensi ini, ada biologis yang menunjukkan perkembangan fisik atau biologis, kemudian psikis, mental, dan intelektual. Tetapi manusia adalah makhluk dinamis, yaitu manusia mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada, biologis, psikis, dan intelektual, untuk terus berkembang. Ini bisa kita lihat, manusia dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman terus berkembang. Sedangkan hewan, walaupun memiliki aspek biologis, psikis, dan intelektual, tetapi tidak diberi potensi untuk mampu berbudaya dan terus berkembang. Selain itu, manusia sebagai individu dalam agama diarahkan untuk memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi, manusia akan bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai individu, yaitu mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, atau manusia juga diwajibkan melakukan ibadah untuk manusia lain, atau sering juga dikenal secara umum sebagai makhluk sosial. Yaitu bagaimana cara melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Baik, kita akan melihat apa karakter manusia yang mengaku beragama atau memiliki karakter religius. Jika manusia mengakui adanya Tuhan atau manusia itu beragama, maka secara otomatis dia akan muncul sebagai orang yang membutuhkan ilmu. Kenapa? Karena manusia perlu mengetahui nilai-nilai yang diinginkan Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupan. Dan hal ini tentunya hanya bisa dilakukan dengan cara belajar atau mencari ilmu. Kemudian manusia memiliki kemauan untuk belajar, dan ini adalah yang paling membedakan dengan hewan. Seperti tadi kita bahas,
potensi intelektual manusia jauh lebih dinamis ketimbang hewan yang sangat-sangat statis. Hewan tidak bisa mengembangkan potensi intelektualnya, dan untuk itu maka manusia pasti membutuhkan ilmu dan akan muncul karakter manusia untuk belajar. Kemudian karakter berikutnya adalah manusia akan mempunyai naluri untuk berbuat baik, yaitu berbuat baik baik untuk dirinya sendiri maupun berbuat baik untuk orang lain. Kemudian manusia juga memiliki karakter untuk membangun, yaitu karakter atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka mensyukuri potensi yang telah diberikan Tuhan kepada diri manusia. Kemudian manusia juga karena memiliki keterikatan dengan aturan Tuhan, maka dalam diri manusia pasti muncul rasa sabar dan syukur. Sabar itu pada saat mengalami masalah, dan syukur itu pada saat mendapatkan kebaikan. Dan ini menjadi bukti kepekaan mental atas kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan pada manusia. Kemudian akan muncul karakter empati dan toleran, karena seperti kita bahas tadi, pada prosesnya kita mendapati perbedaan-perbedaan tentang paham agama itu sendiri. Dan dengan kesadaran itu, maka kita akan menjadi orang yang empati dan toleran terhadap manusia-manusia yang lain. Kemudian manusia juga akan menjadi makhluk yang berhati-hati dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena manusia menyadari ada Tuhan yang mengawasi. Jadi manusia yang beragama, dia pasti mengakui adanya Tuhan yang mengawasi. Dan dengan demikian, dia akan sangat berhati-hati dalam bertindak untuk tidak menyalahi aturan-aturan yang diturunkan Tuhan. Dan manusia yang beragama juga menyadari bahwa akan ada hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada kehidupan yang akan datang, atau the life after. Baik, dari pandangan bahwa manusia mengakui adanya Tuhan, kita bisa melihat bahwa pendidikan karakter pada esensinya adalah pendidikan yang membedakan manusia dari hewan. Ya, jadi karakter adalah potensi terbesar manusia, salah satu potensi terbesar manusia, dan pendidikan karakter akan membedakan manusia dan hewan. Kemudian pendidikan karakter juga pada dasarnya adalah bagian dari ajaran agama, karena setiap agama pasti mengajarkan karakter-karakter yang baik untuk diterapkan oleh penganutnya. Baik itu kebaikan pribadi, bagaimana dia mengurus dan mengembangkan dirinya, maupun kebaikan untuk sosial atau kebaikan untuk orang lain. Sehingga bisa kita tarik satu benang merah bahwa belajar mengembangkan karakter atau pendidikan karakter adalah bagian dari aktivitas beragama, dan untuk sebagian orang ini bisa disebut sebagai ibadah. Baik, kita sampai pada kesimpulan materi kita hari ini. Bisa kita sampaikan beberapa poin. Yang pertama, adanya kesamaan antara ciri manusia dan hewan secara biologis, secara psikis maupun secara intelektual. Hewan memiliki apa yang dimiliki manusia, tapi kesamaan aspek itu tidak menjadikan manusia lantas sama dengan hewan. Pada kenyataannya juga aspek-aspek tersebut pada tingkatan tertentu sangat jauh berbeda. Kemudian potensi terunik dan terbaik dari manusia adalah potensi beragama. Ya, tadi kita sebutkan bahwa manusia dan hewan sama-sama memiliki potensi akal, sama-sama memiliki potensi rasa atau emosi, dan juga potensi fisik atau biologis. Tapi hanya manusia yang memiliki potensi untuk mengenal Tuhan atau potensi beragama. Dan dengan demikian, jika manusia tidak memaksimalkan atau menggunakan potensi beragama tersebut, maka manusia akan tidak berbeda dari hewan, hanya berstatus sebagai makhluk biotik, makhluk hidup secara biologis. Dan jika manusia memiliki potensi tanpa agama, maka akan sangat memungkinkan manusia menjadi lebih berbahaya dari potensi hewan. Kenapa? Karena manusia memiliki potensi yang lebih kompleks dan manusia mampu berbuat dan berkembang, sehingga tanpa
bimbingan atau tanpa aturan agama, manusia akan sangat berbahaya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa beragama adalah proses memanusiakan manusia. Oke, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa subscribe channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.